Pemirsa, Gibran Rakabuming Raka datang ke rumah Wakil Presiden ke-6 Tri Sutrisno. Kedatangan Gibran selain untuk bersilaturahmi juga mengantarkan undangan peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia di Istana. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyambangi kediaman Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia Tri Sutrisno. Sambil memberi hormat dan mencium tangan, Gibran dipersilakan duduk oleh Tri Sutrisno di kediamannya. Kedatangan Gibran mengantar undangan peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia sekaligus bersilaturahmi. Kedatangan Gibran disambut langsung oleh Tri Sutrisno, istrinya dan putri pertamanya Nora Tristiana Tri Sutrisno. Besok Bapak sudah dari Solo terbang ke sini. Kemarin sempat alerginya kumat. Pemirsa, pasangan calon wali kota dan wakil wali kota nomor urut 2, Maulan Akhlil Zeki Yamani, berkomitmen membangun kota Pangkal Pinang melalui 4 program unggulannya. Hal ini disampaikan usai menjalani debat publik perdana pemilihan suara ulang Pilkada Kota Pangkal Pinang. Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota nomor urut 2, Maulan Akhlil Zeki Yamani, tampil memukau dalam debat publik perdana pemilihan suara ulang Pilkada Kota Pangkal Pinang. Pasangan petahana yang diusung Partai Perindo ini memaparkan 4 program unggulannya dalam membangun masyarakat serta Kota Pangkal Pinang lebih sejahtera dan lebih maju lagi. 4 program tersebut yakni kemudahan bagi masyarakat dalam mendapatkan lapangan kerja, pelayanan kesehatan, akses pendidikan, dan kestabilan harga sembako. Masalah lapangan kerja, 7.000 lapangan pekerjaan, pendidikan gratis, berobat gratis, sembako yang stabil, yang seperti tadi. Tapi kami ada ide-ide besar yang ingin kami lakukan tadi. Bagaimana menjadi pasir pagi, ada resort, ada mall, dan ada pelabuhan yang terkoneksi di situ. Ada kota baru di Selindung rencananya. Pemilihan suara ulang Pilkada Pangkal Pinang diikuti 4 pasangan calon wali kota dan wakil wali kota. Pemungutan suara ulang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2025. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi membuka kemungkinan memanggil Presiden ke-7 Joko Widodo dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2024. Kemungkinan pemanggilan tersebut diduga karena dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji tersebut terjadi pada masa akhir pemerintahan Joko Widodo. Sementara juru bicara Budi Prasetyo menyebut bahwa KPK tidak akan terbang pilih dalam menangani kasus. KPK juga akan memanggil semua saksi sesuai kebutuhan penyidik. Pemanggilan terhadap semua saksi tentu tergantung kebutuhan dari penyidik. KPK terbuka untuk memanggil siapa saja yang diduga mengetahui konstruksi perkara ini dan dapat membantu membuka dan membuat terang dari penanganan perkara ini. Ada nama yang boleh di-spill, Bang? Beberapa? Ya, belum bisa kami sampaikan. Untuk update pemeriksaan saksi dalam tahap penyidikan, kami secara rutin akan share ke teman-teman. Selain itu, nama Joko Widodo muncul karena kuota haji tambahan itu merupakan hasil lobi langsung ke Jokowi ke pemerintah Arab Saudi saat Jokowi masih menjabat sebagai Presiden RI. Tim Liputan iNews melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi mencegah mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas bepergian ke luar negeri dalam kasus dugaan korupsi penetapan kuota haji 2024. KPK menyebut kerugian negara akibat kasus ini lebih dari 1 triliun rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi mencegah mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas untuk berpergian ke luar negeri setelah perkaranya dinaikkan ke penyidikan. Surat pencegahan ke luar negeri dikeluarkan KPK pada 11 Agustus dan berlaku untuk 6 bulan ke depan. Yang pertama, Saudara YJQ ya, Menteri Agama periode 2020-2024, kemudian Saudara IAA yang merupakan staf sus Menteri Agama pada periode tersebut, dan juga Saudara FAM
yang merupakan pihak swasta selaku pemilik tur haji dan umroh gitu ya. Pencegahan ke luar negeri kepada para yang bersangkutan tentu dibutuhkan penyidik agar yang bersangkutan tetap berada di Indonesia supaya dapat mengikuti proses penyidikan ini dengan baik. Sebelumnya, KPK memeriksa mantan Menteri Agama era Presiden Joko Widodo, Yakut Khalil Qumas, pada Kamis 7 Agustus lalu. Usai hampir 5 jam diperiksa, Yakut mengaku telah memberi klarifikasi terkait pembagian kuota tambahan pada ibadah haji tahun 2024 lalu. Saya berterima kasih, akhirnya saya mendapatkan kesempatan untuk mengklarifikasi segala hal, terutama yang terkait dengan pembagian kuota tambahan pada investasi tahun 2024 yang lalu. KPK menghitung kerugian negara akibat perkara ini mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. KPK menyebut angka tersebut merupakan perhitungan internal KPK dan sudah didiskusikan dengan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Kasus dugaan korupsi penetapan kuota haji 2024 bermula saat pemerintah Indonesia mendapatkan tambahan jatah 20.000 kuota haji dari pemerintah Arab Saudi untuk musim haji tahun 2024. Berdasarkan aturan undang-undang, pembagian kuota tambahan untuk jemaah haji khusus sebanyak 8% atau 1.600. Namun pelaksanaannya dari 20.000 kuota haji tambahan, Kementerian Agama. Pemirsa, atraksi udara jet tempur TNI Angkatan Udara mewarnai hari kedua rangkaian gladi kotor peringatan hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia di Istana Kepresidenan Jakarta. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Update informasi terbaru Anda dengan berita-berita aktual juga hangat. Dan sejukkan dulu dengan air mineral yang murni dan alami. Saya Reni Arumsari pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Langit Istana Negara. Formasi militer tertinggi merupakan rangkaian gladi kotor peringatan hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta terus berlangsung. Salah satu momen yang menarik perhatian adalah aksi udara jet tempur TNI Angkatan Udara, termasuk F-16 yang melintas di atas Istana Kepresidenan. Selain F-16 juga diperlihatkan atraksi helikopter yang membawa bendera merah putih. Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkap ada konsep baru dalam perayaan HUT RI tahun ini. Kendati demikian, pihaknya tidak merinci konsep baru tersebut dan akan menjadi kejutan nantinya. Tim Liputan iNews melaporkan.